Shalom, anak-anak SD Shalom yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, kami akan menyampaikan firman tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, anak-anak, sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Anak-anak bisa mendengarkan firman yang akan disampaikan sebentar lagi. Kiranya Tuhan yang memberikan anak-anak yang ada di rumah telinga sebagai murid yang baik untuk mendengar setiap firman yang akan disampaikan, dan biar benih-benih firman ini menjadi benih yang subur di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan berbicara tentang iman. Anak-anak sering ya mendengar imanmu di mana? Imanmu kuat, imanmu lemah, kamu tidak beriman. Sering anak-anak pastinya mendengar itu. Bahkan di Alkitab juga sering dikatakan iman yang kuat di dalam Tuhan. Apa itu iman, anak-anak? Nah, di sini iman adalah percaya kita kepada Tuhan. Nah, percaya kita kepada Tuhan artinya apa? Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hanya di bibir saja, tapi masuk ke dalam hati kita. Iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dengan sungguh kepada Tuhan sekalipun tidak kelihatan. Itu iman. Ya, kita percaya dengan yakin, dengan sungguh sampai ke dalam hati kita kepada Tuhan, tidak hanya sekedar di bibir kita, meskipun itu tidak kelihatan, ya, kita akan percaya. Nah, di Alkitab anak-anak pernah membaca tentang wanita yang pendarahan, ya, perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Bisa sembuh tidak? Bisa sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Imannya yang menyembuhkan. Coba anak-anak buka di ayat Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, terbukalah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, anak-anak, di sini dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Itu iman. Perempuan ini beriman. Perempuan ini sudah beriman terlebih dahulu. Dia memiliki kekuatan iman yang teguh di dalam hatinya bahwa dia pasti akan sembuh, karena dia sudah mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekarang ada juga di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?
Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 34, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya di sini Tuhan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, anak-anak, di sini iman di sini ya tadi percaya kepada Tuhan, percaya dengan teguh sampai masuk ke dalam hati kita, tidak hanya di bibir saja, meskipun sesuatu hal yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana dengan pengharapan di dalam Tuhan? Pengharapan yaitu sikap, tindakan atau reaksi kita kepada Tuhan yang didasarkan kepada pengenalan pribadi kita dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sering mendengar berpengharapan di dalam Kristus. Bagaimana berpengharapan di dalam Kristus? Nah, ini waktu yang tepat, sebentar lagi anak-anak mau mengikuti ulangan akhir semester, ya kan? Nah, anak-anak pasti memiliki harapan dong. Harapannya apa? Nilainya bagus. Harapan kedua apa? Naik kelas nanti pada akhirnya. Nah, bagaimana itu semua bisa terwujud? Bagaimana pengharapan kita akan nilai yang bagus, naik kelas itu bisa terwujud? Dengan cara berusaha dan berdoa. Nah, pernah dikatakan juga iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, ya. Lalu dikatakan juga tanpa iman maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan. Anak-anak hanya berharap aku mau naik kelas. Anak-anak beriman, nilaiku bagus kok, pasti nilaiku bagus. Tetapi tidak ada perbuatan yang nyata. Anak-anak tidak belajar dengan baik. Anak-anak tidak mempersiapkan dari sejak sekarang. Semua pembelajaran mulai dipersiapkan dengan baik, maka tidak akan menghasilkan hasil yang baik juga sesuai dengan yang diharapkan anak-anak. Iman tanpa perbuatan adalah mati, artinya kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Teruslah berpengharapan di dalam Kristus dengan cara kita memiliki keinginan pengharapan yang kuat dengan cara berdoa, sertai doa selalu kepada Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan, kita harapkan, asal kita percaya dengan iman kita, pasti semua akan terkabul. Suatu hari ada cerita anak-anak, ada seorang perempuan juga nih, dia tiba-tiba di saat mau terbangun dari tidurnya, keesokan harinya perempuan ini nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Nah, perempuan ini untuk melangkah satu langkah saja itu tidak bisa, kesulitan dan mengalami sakit yang luar biasa. Nah, perempuan ini mulai kebingungan anak-anak. Perempuan ini tidak memiliki iman. Yang terjadi apa? Bingung, takut, khawatir yang berlebih, ya, karena sakitnya yang sangat luar biasa sampai tidak bisa berjalan. Akhirnya apa yang dipikirkan? Kelumpuhan lah, atau mungkin kanker lah sakitnya. Wah, berbagai macam pemikiran-pemikiran buruk itu yang keluar. Karena apa? Karena tidak memiliki iman, percaya kepada Kristus. Nah, satu hari segala cara dilakukan, tanya si A, tanya si B, telepon si A, si B, ya obat apa ini yang harus diberikan. Akhirnya membuahkan hasil tidak. Yang terjadi adalah obat kanker yang diberikan, obat supaya rambutnya tidak rontok. Pada saat sakit itu disertai dengan rambutnya itu rontok. Nah, perempuan ini tambah kebingungan, sudah tidak bisa jalan, tidak bisa bangun dari tempat tidur, untuk melangkah saja sakit, tidak bisa untuk melangkah, untuk jalan saja nggak bisa, disertai rambutnya rontok. Karena perempuan ini menggunakan kekuatannya sendiri,
hanya si A, si B, lalu akhirnya obat yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mulailah apa yang dilakukan oleh perempuan ini, berdoa. Nah, di dalam doa perempuan ini mulai dikuatkan. Perempuan ini kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Yang pertama dilakukan apa anak-anak? Bertobat, ya, pengakuan dosa, meminta ampun kepada Tuhan. Setelah itu barulah perempuan ini berdoa meminta sembuhan kepada Tuhan. Dasarnya apa? Perempuan ini memiliki mulai berpengharapan pada Tuhan. Tuhan pasti menyembuhkan sakitku. Apapun itu sakitku, tidak peduli. Tetapi aku percaya, aku punya Tuhan. Tuhan itu pasti akan menyembuhkan sakitku. Nah, berarti apa di dalam doa itu? Perempuan ini beriman. Perempuan ini sudah memiliki iman, percaya Tuhan pasti menyembuhkan sakitnya. Yang terjadi apa anak-anak? Tuhan itu bisa memberikan pertolongan melalui siapapun juga, melalui orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, Tuhan memberikan pertolongan lewat saudara perempuan ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk, pergilah ke dokter ini, lalu pergi dan akhirnya tetap mengkonsumsi obat dan meminum dengan rutin, akhirnya sembuh. Dan perempuan ini dengan imannya yang tadi teguh dan kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan, dari yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, dari yang mengalami untuk melangkah satu langkah saja sulit dan sakitnya luar biasa, ditambah rambutnya yang rontok, ya. Dengan dianya percaya pada Tuhan dan disertai perbuatan yang nyata, yaitu dengan pergi ke dokter dan minum obat, akhirnya perempuan ini sembuh. Nah, kisah ini anak-anak, ini adalah kisah nyata. Kisah dari siapa? Kisah dari Memeni. Nah, di sini Memeni hanya ingin memberikan contoh kepada anak-anak, jangan pernah takut. Selama kita memiliki iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan, dan kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan dengan ketepatan. Nah, anak-anak, yang ketiga tadi apa? Kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan apa? Yang terlebih besar dari ketiganya adalah kasih. Nah, anak-anak, kasih ada dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Nah, anak-anak, tadi kita belajar iman, pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Kasih ini yang terutama adalah kasih kepada Tuhan. Kita bersikap bagaimana? Kita membaca firman, karena firman itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa? Teman kita, saudara kita, lalu orang tua kita. Nah, berkata-kata yang sopan kepada orang tua kita, mengasihi dengan berbagi terhadap sesama. Nah, itu anak-anak. Memeni berharap kedepannya anak-anak tidak hanya berbicara di mulut kalian saja yang keluar, tetapi dari hati kalian, dengan iman kalian, kalian dengan harapan yang kuat di dalam Tuhan, dan kalian memiliki kasih terhadap sesama yang luar biasa. Yuk kita berdoa, kita mengucap syukur terhadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak SD Shalom. Berkati anak-anak SD Shalom Tuhan, dampingi mereka Roh Kudus, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya.